Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa nas'aluhul barakah wan najah was salamah min sabang ila merauke wilayah wa Joko Widodo Roisul Jumhuriyah wa insyaallah nahnu jami'an nas'alu syafaati Rasulillah wa insyaallah ba'din nahnu dakhalal jannah amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, para ulama, para muassis, para pengurus, para alumnus anu pukribados dihormati sareng ditazimi sareng diguri. Atur hapunten, mohon maaf sebelumnya duduknya saya di sini dalam arti bukan untuk menggurui, bukan untuk menceramahi, bukan untuk jadi garda terdepan, akan tetapi di sini kami diamanahkan oleh para pengurus, ketua dan wakil ketua untuk memimpin jalannya diskusi ataupun belajar bersama mengkaji kitab Tanbihul Qaul. Pengarsa Abang Thohir, mohon izin saya berbicara. Pengarsa Kang Salman, pengarsa Kang Sadili, pengarsa pengurus Kang Peri, Akang Tendi, Akang siapa kan? Agung. Alhamdulillah, mohon maaf Kang Agung, bukan bisa ya. Kita sama-sama di sini. Insya Allah kita akan memulai kembali, melanjutkan kembali, meskipun sahabat-sahabat mungkin pernah mengkaji kitab Tanbihul Qaul di pesantren, di guru-guru kita, di para asatidz kita, akan tetapi di sini lebih utamanya nanti ke diskusi ya. Di sini mungkin Al-Fakir hanya sekedar melugut ataupun menerjemahkan, dan insya Allah melugut menerjemahkan ini kita langsung saja ke bahasa Indonesia, bahasa yang umum ya, karena ketika di pesantren dulu kami lugutnya lugut Jawa. Takutnya kalau lugat Jawa tidak dapat dimengerti, jangankan oleh teman-teman, oleh Pak Al-Fakir sendiri kadang susah. Tapi ingat masa-masa di Bogor, karena pesantren kami sangat lekat sekali takdim kepada ulama yang ada di Jawa, maka bahasa atau lugatnya itu balagannya balagan Jawa gitu, Bang Peri. Di sini insya Allah kita langsung aja ke bahasa Indonesia gitu kan, supaya dapat dimengerti dan dipahami, dan lebih dominannya, lebih utamanya nanti kita akan diskusi, karena ini levelnya bukan level siswa, levelnya bukan level tilmid atau talamid, tapi hadihi levelnya level tulab ya. Tulab istilahnya mahasiswa, bukan siswa lagi, maha santri kalau santrinya ya. Jadi mohon izin di sini kami akan memimpin acaranya diskusi. Sebelum dilanjutkan, kita hadoroh ataupun tawasul dulu. Yang pertama kepada muassis pendiri dari Himpunan Mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Pengarsa almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Juhaya S. Praja, Profesor Dr. Abdul Rojak, Profesor Abu Jadi Yati, dan Asep Tajul Arifin, Pengarsa Bapak Abdul Hamid ya, dan yang lainnya. Maka dari itu mari kita beristighfar terlebih dahulu bersama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nawaitu
nawaitu taqruban ila Allah Islam di Amerika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabiyil mustafa safat rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى روح هدي مؤسس من هذه المركز مركز أهل السنة والجماعة Saya Profesor Dr. Kiai Haji Juhaya S. Praja Wasaina Abdul Rajak Saya Asep Tajul Arifin Bapak Kiai Haji Abdul Hamid Wabarallahu dunubahum waradiyallahu anhum birahmati wal maghfirah Sayyulillahi lahumul fatihah A'udhu billahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbil amin Wa ila ruhi mu'allif hadhil kitab kitabul qaul Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi barakatihi wa ilmihi wa barallahu dunubahu wa radiyallahu anhu bi rahmati wal maghfirah syai'ulillahi lahumul fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon izin ya. Atau enggak dokter. Cok pakai. Baik, kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar yang di dalam dunia Ar-Rahimi dan memberikan nikmat kecil di akhirat. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi semuanya milik Allah Rabbil alamina. Allah itu yang jadi pangeran seluruh alam. Wal akibatu dan ganjaran yang dipuji lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Wala udwana dan tidak ada pertolongan illa ala zalimina kecuali orang-orang dolim, kecuali orang dolim. Wassalatu
dan rahmat Allah, wassalamu dan keselamatan ala khairin khalqihi kepada sebaik-baiknya makhluk Muhammadin, yaitu Sayyiduna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan keluarganya Kangjeng Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Kangjeng Nabi, ajmaina utamanya semuanya. Sahabat Kangjeng Nabi, tabiin, atba'ut tabiin, mudah-mudahan kita semuanya ya ke depan. Amma ba'du, adapun setelah itu, kalau bahasa Jawanya amma ba'du anapun sawusane madukur saking basmalah lan hamdalah lan sholawat ala mazukira. Pak ini adapun aku aradtu menginginkan, aradtu aroda yuridu domir mutakalimu ada ya, aradtu an ajma'a mengumpulkan kitaban, satu kitab, lil ikhbari untuk mengabarkan an-nabawiyah, hadis-hadis Nabi, wal athari dan perkataan ataupun cariosan al-marwiyati yang tersusun. Bener kan yang tersusun ya? Al-marwiyah yang diriwayatkan, riwayat ya, bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih, wasikin dan kuat ya, wasikin dan kuat. Fahadabtu maka membuang saya al-asanida pada sanad-sanad, waja'altuhu dan menjadikan saya arba'ina terhadap 40 baban, yaitu bab. Bikulli babin, di setiap bab, asyaratu ahadisa terdapat 10 bagian hadis, ahadis jamaah. Wasamaituhu dan saya menamakan terhadap hadisnya, terhadap kitab ini, lulbabal hadis, yakni lubabal hadis. Wa astainu dan memohon ampunan billahi dengan izin Allah al-azimi yang agung, alal qaumil kafirin terhadap kaum-kaum kafirin. Al-babul awwalu, adapun bab yang pertama,
fi fadilatil ulama, fi fadilatil ilmi, akan menceritakan tentang keutamaan ilmu, wal ulama'i, dan ulama-ulama, piro-piro ulama. Al-babus sani, adapun bab yang kedua, fi fadilati la ilaha illallah, akan menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah. Al-babus salisu, adapun bab yang ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, akan menjelaskan tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Al-babu rabi, ataupun bab yang keempat, fi fadilatus sholati, akan menjelaskan tentang keutamaan sholawat ala nabiyyi, kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat, semoga memberikan rahmat alaihi, kepada Kangjeng Nabi, wasallama, dan keselamatan. Al-babul khamisu, adapun bab yang kelima, fi fadilatil iman, akan menjelaskan tentang keutamaan iman. Al-babus sadisu, adapun bab yang keenam, fi fadilatil wudu, akan menjelaskan tentang keutamaan wudu. Al-babus sabiu, adapun bab yang ketujuh, fi fadilatis siwaki, akan menjelaskan tentang keutamaan gosok gigi ataupun siwak. Dulu mah ada ya sikat gigi modalnya. Zaman dulu saya sikat gigi itu mah. Iya, siwak. Siwak kan. Dasar. Radio serena. Al-babus saminu, adapun bab yang ke-8, fi fazilatil azani, akan menjelaskan tentang keutamaan azan. Al-babu tasi'u, adapun bab yang ke-9, fi fadilatis sholatil jamaati, akan menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Al-babul ashiru, adapun bab yang ke-10, fi fadilati jum'ati, akan menjelaskan tentang keutamaan sholat Jum'ah. Al-babul hadi asyara, adapun bab yang ke-11, fi fadilatil masajidi, akan menjelaskan tentang keutamaan masjid-masjid. Al-babus sani asyara, adapun bab yang ke-12, fi bati fadilatil amaimi, akan menjelaskan tentang keutamaan namanya seperti para ulama teh nunuk kieu teh sebenarnya non imamah udang ya iya, akan menjelaskan tentang udang, keutamaan pakai udang. Makanya kunaon dipakai oleh para habaib ya, para guru kita, ternyata ada keutamaannya. Al-babu salis asyara, adapun bab yang ke-13, fi fadilatis shaumi, akan menjelaskan tentang keutamaan puasa. Al-babu rabi' asyara, adapun bab yang ke-14 akan menjelaskan fi fadilatil faraidi, akan menjelaskan tentang keutamaan
Apa itu tuh? Keparduannya, pirang-pirang keparduan paroid. Bukan ilmu paroidnya, tapi pirang-pirang keparduan kan. Al-babul khamisa asyara, adapun bab yang ke-15 fi fadilatis sunani, akan menjelaskan tentang keutamaan pasunatan, sunah-sunah. Al-babu sadisa asyara, utawi bab yang ke-16 fi fadilatiz zakati, akan menjelaskan tentang keutamaan zakat. Al-babu sabi'a asyara, adapun bab yang ke-17 fi fadilatis shadaqati, akan menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Al-babu samina asyara, adapun bab yang ke-18 fi fadilatis salami, akan menjelaskan tentang keutamaan salam. Al-babu tasya asyara, adapun bab yang ke-19 fi fadilatid du'ai, akan menjelaskan tentang keutamaan doa. Al-babul isyruna, adapun bab yang ke-20 fi fadilatil istighfari, akan menjelaskan tentang keutamaan istighfar. Ada tetap yang dalam berjalakin keutamaan istighfar. Al-babul hadiya wa isyruna, adapun bab yang ke-21 fi fadilati dzikrillahi, akan menjelaskan tentang keutamaan zikir terhadap Allah. Ini masuk tarekat ini. Al-babu saniya wa isyruna, adapun bab yang ke-22 akan menjelaskan fi fadilati tasbihi, akan menjelaskan tentang keutamaan tasbih. Al-babu salisa wa isyruna, adapun bab yang ke-23 fi fadilati taubati, akan menjelaskan tentang keutamaan taubat. Al-babu rabi'a wa isyruna, adapun bab yang ke-24 fi fadilatil faqri, akan menjelaskan tentang keutamaan fakir. Fakir ya bang saja. Al-babul khamisa wa isyruna, adapun bab yang ke-25 fi fadilatin nikahi, akan menjelaskan tentang keutamaan nikah. Yang kawin. Siap. Al-babu salisa wa isyruna, adapun bab yang ke-26 fi tasydidi ala zina, akan menjelaskan tentang siksaan. Akan menjelaskan tentang siksaan terhadap zina. Banget siksaan. Al-babu sabi'a wa isyruna, adapun yang ke-27 fi tasydid alal liwati, akan menjelaskan tentang ngawati dubun. Iya.
menjelaskan tentang dubling bahasa Sadil Majna. Laki-laki ke laki-laki nanti ngawati dubur. Ngawati dubur. Al-babu tsamina wa ishruna, adapun bab ke-28 fi man isyar bil khamri, akan menjelaskan tentang pencegahan minum arak. Al-babu tasya wa ishruna, adapun bab yang ke-29 fi fadilatir ramyi, akan menjelaskan tentang keutamaan romyun. Itu seperti melempar gitu, tapi ini memanah ya, memanah, mancing, manah juga dilemparin ya, dilemparin, menembak. Jadi laki-laki mah kan memanah, berkuda, ningan kan berenang. Al-babu salasuna, adapun bab yang ke-30 fi fadilati bil walidaini, akan menjelaskan tentang keutamaan berbakti terhadap orang tua. Dikit lagi lah. Al-babul hadiya wa salasuna, adapun bab yang ke-31 fi fadilati tarbiyatil auladi, akan menjelaskan tentang cara mendidik anak. Tarbiyah ya, fakultas tarbiyah, kuliah tarbiyah, mendidik, pendidikan. Hadis tarbawi, hadis pendidikan ya. Al-babu tsaniya wa salasuna, adapun bab yang ke-32 fi fadilati tawadhu'i, tawadhu', akan menjelaskan tentang keutamaan rendah hati ya, rendah diri, rendah hati kan, ulah rendah diri, ulah sinis lah diri bosan. Al-babu tsalits wa salasuna, adapun bab yang ke-33 fi fadilatis sumti, akan menjelaskan tentang keutamaan meneng. Naon meneng teh? Diam. Diam. Seperti Abi lah gitu, cicingan ya kan. Tidak mencerminkan tawadhu. Allah karim. Al-babu rabi'a wa salasuna, adapun bab yang ke-34 fi batilatil iqlali. Qalil. Asalnya qalilnya, zamannya iqlal. Naon cenah qalil teh, Mang Sep? Qalil. Lawan anu qalil teh? Aya, panganten deui. Nyagedikeun. Menyedikitkan. Sedikit. Menyedikitkan kan? Bahasa Sunda ada nyedikitkan seperti bahasa Indonesianya. Menyedikitkan berarti. Asal ulah menyedihkan. Membatasi, menyedikitkan. Minal akli, dari makan tuh kan, membatasi kudu, nah kudu saeutik dahar teh ulah leutik kina. Wan naumi, dan tidur. Da ieu mah santri kabeh beunang ieu mah. Warohati, dan istirahat. Jadi ulah leutik istirahat urang teh. Tapi da ulang kabehnya ieu mah ya. Jadi saya di bantah. Ulama nyindiran dia ke orang kan, kasih dia ingat. Aduh ya, nya. Al-babul khamisa wa salasuna, ada bab yang ke-35 fi fadilatil iqlali, akan menerangkan tentang keutamaan menyedikitkan minad dhahki, dari ketawa seri. Paling senyum seperti Mas Adiri senyum gitu kan. Farsa. Masuk tabasum muka ibadatun gitu kan. Nah,
Sedut. Al-babu sadis wa salasuna, atau bab yang ke-36 fi fadilati iyadatil maridi, akan menjelaskan tentang keutamaan menjenguk ataupun ngalongok. Nah, ini menjenguk melayan. Kan mati mendeng. Orang sakit ya. Al-babu sabiya wa salasuna, pun bab yang ke-37 fi fadilati zikril mauti, akan menjelaskan tentang keutamaan ingat-ingat maut. Orang teh ulah kana dunia teuing berenang gitunya. Dunia perlu disiar, tapi maut lagi tetap perlu diingatkan gitu ya. Diingatkan. Ilmu tuntut dunia siar. Ilmu Al-babu tsamina wa salasuna, dan yang ke-38 fi fadilatil qabri, akan menjelaskan tentang kuburan wa luhu, dan naon teh perkara-perkara kuburannya. Pakai buh teh naon bahasa Indonesia enggak? Teman-teman, atau bagian-bagian hal-hal yang ada di kubur gitu ya. Dina ieu memang pakai bu. Urang ge ngalugotna peukeun. Al-babu tasya wa salasuna, dapur yang bab yang ke-39 fi man inniyahati, akan menjelaskan tentang cegahan nonnya jeritan teh non cecalawakan teh bahasa Indonesia na Jaga lisan. menjaga lisan lah ya. Di mana ini hati ayo teh lebet teh menjaga lisan ala mayiti, terhadap mayit. Al-babul arba'una, adapun bab yang ke-40 fi fadilati sabri, akan menjelaskan tentang keutamaan sabar alal musibati, terhadap segala musibah. Jadi insyaallah ulama Al-Bantani saya tadi teh pengarang nate Syekh Nawawi Al-Bantani, Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Jadi dalam kitab Taniqul Qaul ini akan menjelaskan tentang 40 bab, yang dimana sebagian barusan telah kita lugot, dan mohon maaf apabila bacaan dan lugotnya kurang tepat ya, kami meminta tanggapan masukannya saja dari sahabat-sahabat semuanya ya. Asupan energi, asupan ilmu, barengannya kita barengan. Dikarenakan ada tolibah, sekian. Kita maju aja bab 1 ya. Sebelum diskusi, nanti diskusi ada season diskusi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menjelaskan tentang bab pertama. Al-babul awwalu, adapun bab yang pertama fi fadilatil ilmi, akan menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Wal ulama dan ulama. Qala, telah berkata siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam semoga memberikan rahmat alaihi kepada kanjeng Nabi wasallama dan keselamatan. Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga
memberikan keridhaan siapa Allah anuhu untuk Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'udin, hei Ibnu Mas'ud. Hei. Ya Ibnu Mas'udin, hei Ibnu Mas'ud. Julusuka sa'atan kamu duduk 1 jam, itu kan? Duduk 1 jam kamu fi majlisil ilmi, di tempat ilmu, baik di pesantren ataupun di Himas Wajah, adapun di organisasi-organisasi lain. La tamusu, kamu tidak menuliskan kolam, jadi diuknya tidak menuliskan kolaman. Wala taktubu, dan juga tidak menulis harapan terhadap huruf. Khairun, itu lebih baik laka untukmu min itqi alfi raqabatin, dari memerdekakan 1000 awak-awakan itu sih itqi raqabatin teh tambah sahayanya awak-awakan bahasa ini bagudak. Wanadruka, dan melihatmu ila wajhil alimi, terhadap wajahnya orang alim ataupun wajahnya orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Khairun, itu lebih baik laka untukmu min alfi farashin, dari 1000 kuda. Tasaddaqta biha, sambil kamu menyedekahkan terhadap kuda, jadi lebih baik dari menyedekahkan 1000 kuda sih. Fi sabilillah, di jalan Allah, misalkan untuk perang itu kan, menyedekahkan 1000 kuda untuk perang. Wasalamuka, dan keselamatan untukmu alal alimi, terhadap orang alim. Khairun, lebih baik laka untukmu min ibadati alfi sanatin, dari ibadah 1000 tahun. Diceritakan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya duduk kita di tempat ilmu, baik di kelas sedang belajar, baik di pesantren sedang belajar, di organisasi kita seperti Aswaja sedang belajar, dan di tempat-tempat yang lainnya, kita itu tidak membawa pulpen bahasanya ya, dan tidak menulis satu huruf pun. Nah, maka lebih baik untuk kita dari memerdekakan 1000 hamba sahaya. Makanya insya Allah sebaik-baiknya orang yang mencari ilmu, yang duduk di tempat ilmu, lebih baik daripada orang yang tidak mencari ilmu. Sejelek-jeleknya orang yang duduk di tempat ilmu tidak akan sama dengan sebaik-baiknya orang yang tidak mencari ilmu. Dalam artian, orang yang punya lingkungan di kalangan tempat mencari ilmu sedikit-sedikit akan terbawa, baik lingkungannya, budayanya,
ya. Maka dari itu disinilah tempatnya di Hima Aswaja, lingkungan orang-orang soleh, lingkungan orang-orang yang penuh dengan perjuangan, ya, penuh dengan sungguh-sungguh, insya Allah dengan izin Allah. Karena para pendiri kita, para pembina kita mengajarkan Aswaja harus bisa mandiri. Dalam artian apapun itu, baik ilmunya, baik pengalamannya, hartanya, semuanya harus mandiri. Itulah yang diajarkan oleh guru kita. Dan selain itu juga ketika kita memandang dalam belajar ataupun dalam ceramah, memandang wajah guru kita, wajah mualim kita dipandang, ya, meskipunnya hidung misalkan, meskipunnya ya sedang-sedang saja gitu kan, seperti beliau, tapi dengan penuh tatapan yang tawadhu, insya Allah itu lebih baik daripada menyedekahkan 1000 kuda untuk di jalan Allah ataupun untuk berperang. Makanya keutamaannya ini sangat luar biasa. Wassalamuka, dan kamu memberi salam misalkan kepada alim, kepada dosen, kepada pembina, kepada ya di atas kita, senior kita. Itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi inilah adab santri gitu kan. Adab santri itu ketika bertemu guru, bertemu teman, bertemu senior, bertemu junior dan yang lainnya, tetap kita harus diutamakan salam, ya, karena kita bagian dari orang Islam. Kalaupun mereka yang non Islam itu ada perkataannya seperti good morning itu kan, good evening, good night, itu bahasa Inggrisnya. Ataupun orang-orang yang non muslim itu kan, kalau kita mah assalamualaikum, diawali di salam dulu, salam dulu, kemana-mana bertemu salam. Tapi ada sebuah permasalahan, katanya ketika saya memberikan salam di WA seperti ini, itu ada yang membantah, itu katanya Kristen, ada yang mengatakan seperti itu. Apakah benar menurut sahabat ketika di WA dengan ada tangan gini, itu bagian dari salam enggak? Om Swastiastu. Katanya mereka bilang itu Om Swastiastu, gini teh, jangan lakukan itu katanya. Saya pernah dibantah oleh teman saya karena kan masuk di Aswaja Indonesia nih kan. Sahabat-sahabat tadi yang masuk gak di sini? Aswaja Indonesia. Biasanya itu kalangan-kalangan Wahabi ya, Salafi katanya. Tapi ini jadi pelajaran untuk kita semuanya, karena di sini di HP saya itu ada 3 grup, ada Aswaja Hadiin, ada Aswaja Indonesia, ada grup Aswaja kita semua bareng-bareng. Ya di sana ketika saya mengucapkan seperti itu, ada yang bilang ini itu bukan salam Aswaja katanya, itu salam Om Swastiastu katanya. Tapi nggak dibantah lagi sama saya, nggak diperpanjang lah, biarin aja ya. Itu mereka ada yang bilang, karena kalau Salafi Wahabi itu mereka lebih keras mengkritik, ya, seperti ya kalangan kita Aswaja mengkritik kunutnya, ya, membid'ahkan tawasulan, membid'ahkan maulid Nabi, itu keras. Tapi mungkin baru saya yang masuk di Aswaja Indonesia. Ya, untuk pembelajaran. Oke, karena kata Ketum Waketum waktunya 1 jam, ini sudah jam 4:30. Untuk sementara kita terjemahkan ataupun kita balakan 1 bab dulu. Insya Allah minggu depan akan dilanjutkan lagi. Selanjutnya kami
buka poin diskusi untuk sahabat-sahabat bagi yang punya unek-unek baik menyampaikan baik pengalaman sahabat-sahabat ketika di pesantren, pengalaman sahabat-sahabat ketika di lingkungan sekitar. Yuk kita diskusi di sini. Ini tempatnya, tempat diskusi, tempat yang mulia. Insya Allah dengan diskusi ini akan menjadikan lebih berkah karena masing-masing nanti akan memberikan saran, memberikan kritikan, memberikan solusi untuk kita semuanya. Maka dari itu forum diskusi kami buka kepada yang terhormat, masing-masing sahabat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengampu yang terhormat, mungkin ada sedikit yang akan saya tanyakan. Kalau melihat dari pamflet ataupun brosur yang disebarkan itu kan kajiannya kitab Tanqihul Qaul, tapi dalam kitab-kitab firas itu kan biasanya ada syarah, ada hamis. Nah barusan itu kalau tidak salah mungkin dari teman-teman yang lain yang di logat dan dibalagankan itu adalah hamis, dan hamisnya itu adalah kitab Lubabul Hadis yang ditulis ataupun ditaklif oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti kalau tidak salah. Iya, Jalaluddin As-Suyuti. Iya. Ini kalau populer nama Jalaluddin As-Suyuti. Nah, kalau panjangnya ada Abdurrahman Ibnu Abi Bakrin As-Suyuti. Nah, kalau Tanqihulnya sendiri itu syarahnya yang ditaklif oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syarahnya mungkin itu mang. Kalau saya mah, jadi kalau di syarahnya mah kan ada penjelasan lebih lanjut, tidak sesingkat maksudnya tidak sesingkat matan ataupun yang di sisi yang di pinggir kita mungkin itu Bang Ahmad. Siap. Kalaupun misalnya mau hamisnya, mungkin dalam deskripsinya juga supaya walaupun tidak ada pembahasan yang melebar gitu ya, tapi supaya sesuai dengan apa yang di pamflet itu ya Lubabul Hadis gitu. Kalau mau pinggirnya, kalau mau tetap Tanqihul Qaul berarti kan tengahnya gitu syarahnya. Silakan yang lain. Sok Pak. Ya, Mang Sandi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya cari ini bahwa kan era formasi Islam terbesar itu kan NU versus Muhammadiyah. Apakah kitab Tanqihul Qaul ini adalah sebuah rujukannya NU atau intinya mah mau tahu gitu rujukan daripada versi Muhammadiyah gitu juga pernah dengar bahwa kitab Syarah Bulughul Maram itu teh rujukannya versi terus kalau Muhammadiyah apa itu barangkali. Oke, terima kasih kepada yang terhormat Saudari Akang Salman ya, guru kita semuanya yang telah memberikan masukannya. Insya Allah mudah-mudahan ya kita sebisanya untuk minggu depan kita bahas Tanqihul Qaulnya ya. Karena perlu penjabaran mungkin dan juga perlu kebersamaan, insya Allah kita bahas yang Tanqihul Qaulnya untuk Kang Salman ya. Terima kasih masukannya, kita tampung. Untuk yang kedua dari Kang Sabili, ini kan Al-Bantani itu
NU. Heeh. Oh maaf, NU belum ada. Itu dia Umar An-Nawawi Al-Bantani ini, Asy Nawawi Al-Bantani ini dia kan dilahirkan sebelum ormas Islam berdiri gitu ya. Dalam artian ini mah tergantung kepada pihak organisasinya. Apakah misalkan Peresis mau mengkaji, silahkan selagi itu tidak bertentangan ya. Begitu pula Muhammadiyah barangkali di antara sahabat-sahabat semuanya ada yang Muhammadiyah, ada yang Peresis, silahkan. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani kan dilahirkan sebelum organisasi ini berdiri gitu ya. Jadi lebih duluan beliau. Tapi kenapa mayoritas yang mengamalkan kitab Fitros ini dari kalangan Nahdien? Itu dia. Karena kalangan Nahdien itu ya jadi udah aswaja dari dulu. Betul. Memang semuanya juga aswaja. Cuman ingin takziman kebanyakan gitu kan. Jadi kalangan-kalangan guru-guru kami, kiai-kiai kami di Sukabumi khususnya itu rasa takzimnya sangat besar sekali, rasa takdimnya itu sangat lohoh sekali, khususnya ngalugot. Jadi ngalugot juga kami itu bahasa Jawa, dari bahasa Jawa diterjemahkan ke bahasa Sunda, jadi tiru lugot ngalugot itu. Kenapa ngalugotnya bahasa Jawa dulu? Karena saking takzimnya ke Wali Songo, ke orang-orang Jawa. Jadi takzim orang-orang Nahdien itu takdim. Ini ulama yang mengajarkan, ini ulama yang menulis kitab ini. Masa sama kita orang-orang yang bodoh gitu kan, tidak mau mengikuti orang-orang soleh. Masa kita yang tidak tahu, tidak mau diikuti santrinya, kita anggap saja ini itu bagian dari santri beliau ya. Meskipun beliau udah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi kan ruhnya ataupun kolamnya masih dikaji sama kita. Makanya seperti itu. Insya Allah matinya orang berilmu itu tidak mati secara batiniah gitu ya, batiniah. Kalau dosennya kan udah tidak ada di dunia, tapi secara batiniahnya, ruhaniahnya itu terus nempel, mengalir kepada kita. Jadi gitu. Kalangan Nahdien, kenapa cina orang-orang itu kan cina berdiri lagi tahun 1926. Orang Peresis, benar nggak? Itu kan? Iya, kalau nggak salah 26. Orang Peresis itu 1908 kalau nggak salah. Muhammadiyah 1912. Jadi Muhammadiyah dengan Persis itu duluan Persis. Tapi kenapa di Indonesia kebanyakan orang-orang Nahdien, padahal berdirinya lebih muda gitu. Padahal orang-orang Nahdien itu sebelumnya juga aswaja udah ada. Jadi itu mah hanya keberagaman. Jadi sarwa di misalkan di Tasik ngaji kitab kuning, di dia ngaji kitab kuning, dihimpun ke organisasi. Jadi barengan gitu. Padahal lebih dulu gitu. Jadi hemat saya untuk pertanyaan dari Kang Sadili. Jadi untuk mohon izin ya untuk organisasi-organisasi Persis Muhammadiyah yang lainnya silahkan kalau mau mengkaji silahkan. Tapi kan mereka udah punya metode tersendiri. Seperti di Persis ada namanya kalau di Muhammadiyah tarjih. Kalau di Persis apa tuh sahabat? Fatwa. Bukan fatwa. Bukan hisab. Apa namanya? Kakang Ujang. Anu Persis ya. Kakang Arif kan Arif Arab itu salah satu bagian hisab kalau nggak salah mah hisab atau apa ya? Ngitung lawan. Ya kalau di Muhammadiyah kan tarjih itu. Jadi kalau misalkan oleh bagian tarjih diizinkan. Seperti apa namanya? Alfiyah itu ada orang-orang kaum Muhammadiyah yang mengkaji Alfiyah.
Salah satunya di Jawa, karena Jawa itu lokoh sekali dengan apa namanya ya nahwu sorofnya. Tetap orang-orang Muhammadiyah ngaji juga ya kitab Alfiyah ya, taruh saja Adi Hidayat itu bisa apa Alfiyah dia karena kiai juga gitu ya. Nah itu mungkin Bang Sadil ya, mohon maaf apabila belum memuaskan ya kita diskusikan. Ada lagi yang lain silakan. Ya sebetulnya sih saya lihat kok orang Muhammadiyah itu ngaji Alfi gitu. Ada itu. Udah ada. Dapat masuk kan tadi ya? Ya maksudnya kayak kitab ini teh berarti bukan cuma NU yang ngaji gitu kan ya? Iya. Sebenarnya mah. Tapi kebanyakan kalau misalkan kenapa Persis ataupun Muhammadiyah, Jadi ini dulu sebentar. Taruh dulu satu-satu. Misalnya ada satu hari di mana apa ya saling makan gitu, setan itu kan kita umat liur gitu. Tapi nah Muhammadiyah juga ngaji Alfiyah gitu. Dengan temuan di pernah nemu orang Muhammadiyah ngaji Alfiyah juga. Jadi pilihan. Nah, Ya, tadi. berbicara tentang misalkan tadi dengan salah satu contoh kita Bulughul Maram yang suka disebutkan bahwasanya kita Bulughul Maram adalah salah satu rujukan daripada Persis, karena ya ketika misalkan istilah hukum itu kan terutama Persis itu lebih mengedepankan Al-Quran dan hadis gitu ya. Karena pada dasarnya sama ngan lebih Mengutamakan ya. Nah, teh kan mau pakai tayan rumah gitu nah Al-Quran hadis ijma jeung kias. Yes. Nah terutama untuk kita kan bukan tidak mengambil tapi memang patokannya teh eta lah dengan Al-Quran dan hadis persisnya. Mengutamakan. Dan menafikan daripada ijma para ulama kan. Kan di dalam Bulughul Maram kan di sana ulama-ulama mutaakhirin kan di sana lebih memperjelaskan daripada ulama-ulama mutaqaddimin gitu nya. Berarti kan Nabi pernah ngawas Bulughul Maram anu sarana teh Ibanatul Ahkam dengan sebelum salam. Nah, jadi memang kumpulan hadis-hadis yang memang di sana teh dijelaskan dari Madzhabul Arba'ah oge. Kadang ada kalau misalkan pas meeting ngaji banyak orang-orang seolah-olah tidak serap lah adanya kontradiktif di sana. Ketika misalkan di hadis dijelaskan seperti ini, kok penjelasan daripada ulama itu bertolak belakangan dengan hadis tersebut. Nah, kenapa misalkan dijadikan salah satu rujukan daripada Persis misalkan ataupun Muhammadiyah yang memang misalkan Bulughul Maram itu kan banyak kumpulan-kumpulan hadis yang memang tidak terlalu dijelaskan oleh para ulama-ulama mutakhirin gitu. Kata Pak. Sedangkan ini seperti kitab Safina, kemudian ada juga hadis kan misalkan Nasoyul Ibad, Jurutun Nasihin, Muhtarul Hadis gitu deh. Memang itu adanya peran-peran ulama mutakhirin di sana gitu. Sebenarnya kan Syekh Nawawi Al-Bantani itu termasuk ulama mutakhirin ya, tidak mutaqaddimin gitu. Jadi jadi memang Persis mah lebih mengedepankan daripada Quran dan hadis gitu. Beda jeung ari NU mah kan Quran hadis ijma jeung qiyas teh gitu. Dan memang hayang saklek saat dinu hadisna sakumaha kitu gitu kan. Jadi nya kaulama teh seperti kumaha nya Persis mah tidak terlalu mempercayai lah. Bisa dina hadisna kitu konteksna kitu nya geus turutan eta. Tapi kenapa ayeuna banyak Muhammadiyah Persis yang mengkaji daripada kitab Nusoro? Ya memang begitu pentingnya juga ketika misalkan kita mengkaji kitab-kitab yang lain yang memang tidak ada harokah gitu nya, tidak ada harakatan. Ya kajianna udah angel balik deui karena kitab Nusoro eta.
Jadi ya untuk sekarang pun mereka pun yang mengkaji daripada kitab Musyarah kan dengan metode-metode singkat gitu, instan, tidak seperti ulama-ulama kita gitu kan, memang benar-benar ngaji nama sorot teh dirinci hiji-hiji ayam ngeram ngasal sebagainya. Ada metode-metode yang memang dikaji oleh ya si Muhammadiyah memang lebih instan gitunya, tidak sesuai, tidak sama seperti metode-metode ulama salafiyah. Itu mungkin ada yang lain. Silakan Mas Asep. Mas Asep biasanya suka nanggapi Mas Asep. Kang Tendi, silakan Kang Tendi. Bang Ferdi, Bang Ferdi so. Bang Ferdi. Agung ya. Karena Agung namanya lebat, semesteran, karena semester 3 ya. Di mana kawin Kang Agung? Kawin di mana? Ya, asal dari mana? Dari Bogor. Nggak bisa Sunda. Biasa tapi mau di Bogor mah rata-rata Sunda kan Sunda kasar. Jadi mau Sunda lemes teh kurang gitu. Sunda naon kasar. Ngartos enak. Ngerti. Kapungkur ngaliwat di mana ngaliwat Kapungkur? Nah, dulu ngaliwat ngaji bersama. Mondok. Pernah di pondok. Di mana? Di Polres Darul Mukmin. Oh, Bogor. Bogor Kelapa Nunggal. Alhamdulillah. Di sini kan gitu. Terusan dulu. Oh, cepat ya. Barangkali teteh siapa lah teteh nanti lagi teteh lagi. Iman teteh lain teh Sri itu mah itu ya teh naon teteh Abdel? Teh koci. Teteh naon teh Sri ya, teh Sri kan. Kami nanti sah. Teh Is. Itu ya teteh naon? Ulan? Ulan? Dini. Oh. Pernah jangan dia ya teh Dini. Ada masukan teh Is teh Dini emang enggak? Barangkali. Hah? Gimana teh Sri sehat ya teh? Alhamdulillah. Setelah itu yang teh Sri. Jadi kurang kali ya. Ya, alhamdulillah. Barangkali Mas Adil ada tambahan lagi silakan. Sok. Udah jam 5 nih sejam setengah tuh. Setengah 4 tadi mulai. Jam 4. Jam 4. Jam 4. Aja 4 tadi. Jam 4 Bang. Oh ya. Ya memang ya mau tidak mau kan sebelum ormas Islam besar 1 jam lebih tuh. sebelum ormas Islam lahir kan ulama sudah berkaul terlebih dahulu Iya. bahwa untuk mendalami hadis dan Quran harus ada disiplin ilmu. Disiplin ilmu itu kan ada sorok, mantek, balago, Iya. ilmu Bayan mani ngawain mantek sanes tadi ya maka kan penting gitu mau persis Muhammadiyah ngaji alfiah juga penting ya cukup maksudnya hasil karya yang sudah diterjemahin terus dikaji gitu terus harus mencari sumber kan harus sedalam-dalamnya kan. Apalagi kan hadis kan maknanya bahasanya balago gitu kan. Iya, terus hadis. Dan itu dan saya lihat itu komunitas Muhammadiyah nggak bahas alfiah gitu. Ya. Oh hari ya kan aneh gitu di ibu budak ngaji jeung NU gitu. Nurut. Muhammadiyah teh naon gitu kan. Persis teh naon gitu kan. Da abi sami uning Muhammadiyah jeung Persis itu kuliah di dia di Bandung. Di Jampang teh aya Muhammadiyah teh Persis teh aya. Asal aja sadena. Di Jampang. Ada mah paling keterangan di perkotaan. Kali semasa Tadi ada kira ormas sih.
Ya gini kita mah gitu kan, kita sebagai santri istilahnya ada pedoman yang tolak ukur lah yang akan kita ikuti ke depannya. Dalam artian gini, mungkin Muhammadiyah dan Persis juga mereka punya pedoman, siapa yang jadi pedoman mereka gitu. Tapi kan sebagian dari Muhammadiyah saya tidak bermadhab gitu kan, yang bermadhab orang-orang Nahdliyin katanya gitu. Orang-orang mereka tidak bermadhab, jadi kita mah mengamalkan ini teh sumbernya dari siapa gitu. Ini ulamanya siapa yang menguatkan? Seperti saya di Jampang, karena dulunya Jampang itu sebagian ulama-ulamanya murid dari Buya Gentur, Ang Baden, gitu kan? Itu kan Gentur teh, Ang Baden. Jadi pemanutnya ke sana aja, pedomannya semua dari Gentur gitu. Jadi nanti ketika di akhirat mencari teman atau mencari perlindungan teh ke ulama dulu sebelum ke Rasulullah teh. Baru dari ulama yang dekat mungkin lebih soleh, salafus soleh ke Rasulullah gitu katanya. Di Jawa makanya tidak lepas dari itu kalau di kalangan Sukabumi bagian selatan saya. Tapi wallahu alam di perkotaan seperti di yang lain mah kan tidak mengenal seperti itu mungkin. Ya, mungkin. Coba pernah warga Muhammadiyah teh dia mau lebaran jadi ngikuti gimana profesornya gitu. Jadi itu kalau profesornya lebaran hari baru ikut kemarin. Jadi menurut juga ya ke profesornya. Nurut Oke. Tapi kan mahasiswa mah harus kritis itu. Gimana bisa tepat bahwa hari lebaran itu hari itu? Menanggapi sebenarnya dalam Muhammadiyahan itu tidak ada tokoh yang dijadikan rujukan. Adapun dalam keputusan fatwa keagamaan itu fokusnya ke ilmu tadi hasil daripada fatwa-fatwa para pemikir orang-orang Muhammadiyah. Jadi Kesepakatan. Jadi mungkin tadi yang dimaksud profesor itu mungkin secara sepintas realitanya demikian, tapi tidak langsung berarti ke profesor, tapi mengikuti daripada RJ sendiri hasil dari pembahasan. Iya. Maksudnya Majelis tarjih. ikuti metodenya gitu, manusia metode tadi. Jadi bukan profesor. Iya, Profesor Oge juga hasil jadi teh. bahkan darinya sendiri kan kayak di Ahmad Dahlan sendiri pun kan tidak dipakai rujukan utama. Makanya di Muhammadiyah tidak ada Habib, tidak ada itu, tidak ada. Di Muhammadiyah tidak dikenali yang kayak gitu lah. Tapi hal itu ada dampak yang positif di mana perkembangan keilmuan di Muhammadiyah itu kan jauh lebih pesat. Muhammadiyah kan versi Muhammadiyah kok tadi lebih terkenal keilmuan kemanut. Ya, kalau NU kan karena tradisi, metodenya dengan tradisi balagan, galogat, kalimat per kalimat, jadi agak sedikit kayak stagnan tapi Susah itu ya? agak sedikit lambat tapi kredibel. Kredibel dari sana kedua dan lain sebagainya. Nah, untuk orang Muhammadiyah kajiannya lebih besar, keilmuannya lebih besar, tapi segi kredibilitasnya karena kan tetap melalui lembaga kajian. Dewan Hizbah di Persis. Masih kayaknya itu tadi. Iya. Dewan Hizbah. Dia ketemu Dewan Hizbah. Jadi sesuai kesepakatan juga kalau kata pimpinan Dewan Hizbahnya A gitu. Seluruh jamaah A. Contoh, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Hanya sekali. Tergantung Dewan Hizbah.
Kita mah kan Allahu Akbar, mereka satu kali Allahu Akbar. Iya. Salah ya. Lupa. Dengan ahli jamiah. Cuman si ahli ya seperti ginilah. Sekarang untuk metode, karena di Aswaja kita itu kan beragam ya. Kalau metode belajar seperti Kang Arif Arab itu lebih diutamakan basis itu seperti itu, karena di Bandung ada kan pesantren apa namanya yang khusus Arab tuh di Cigondewa di kota itu di Jalan Soekarno Hatta, bukan pesantren apa Universal pesantren apa teh yang persis di sana tuh dia tuh Universitas Muhammadiyah Bandung. bukan Berapa cerita yang di khusus Bandung? yang khusus mengkaji bahasa Arab Di mana? di Soekarno Hatta ke sana. Dalugoh. Alugowi. Bukan Pak. Nah, satu pesantren bahasa Bandung. Ada lagi dari teman-teman? Kalau tidak ada kita tutup lah daripada menunggu. Ada lagi? Cukup. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang telah berkontribusi dalam diskusi, dalam kajian kitab Taniful Kawa dan masukan dari Syuhuna Kiram Al-Alim Al-Alamah Farasa Salman Al-Hulmi. Terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan kita kaji dan syarah Taniful Kawanya ya. Ya, kepada sahabat-sahabat semuanya, terima kasih yang telah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan jadi ilmu pengalaman untuk kita semuanya, bermanfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diakui menjadi santri-santrinya Syekh Nawawi Al-Bantadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalangan ahli sunnah wal jamaah. Nasrul minallah wa fathul ghaib basyiril mu'minin. Wallahu musta'in ila sabili rahman. Aqulu qawli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fana bima lam tanata rabbi alimna ladiyan kauna rabbil faqihna lana fi dinina tawasalna bita'limin antarjukona wasi'ata wa antarjukona amalana bitawassul kupangaosan bitawassul kupangurukan mugi Gusti ngarijukian kajembaran keamalan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sakoras wae mah. Sakoras. Halaman opat itu halaman 17. Hah? KB? Sakoras. Nomor saya KB kita. Dioper langsung ke 12. Dadang. Udahan mah. Atas banget. Pas-pasan. Enak mungkin aja. Baru jelas. Paling dia masanya Bisa nanti barang pas masuk. Usul 3. 2 Naon? di Rubin. Rumah binaan. Di beasiswa. kalau kan
Tadi nih KWU Pak Asep menanyakan ada yang mau bertanya. Kalau apa rasanya? Masuk pula. KWU itu apa? Jurnal ya. Al-Imarat bener pesan Al-Imarat. Kemana tuh? Itu ke Sindung nya Agung, sering-sering adanya. ya insya Allah Rabu, Kamis, Jumat ya, Selasa, Rabu. apa tentunya Anjing bagian sama aja anjing. Tuh, kan kami sekali. Kang apa tentunya Kang lu gasolin ku Hati-hati tolong. ya ayo kan tibain Kang assalamualaikum Besok itu bagian adanya, Mas. Ini kan bagian nomor ini Senin atau Sabtu misalkan ini tidak beli. Senin? Rabu saya Rabu. Kamis. Nama hari. shoot robonya Ya. Mau dira lagi. Bahasa Sopi yang baru Sopi yang ini sudah bagian 102 Februari tapi kita tahu mungkin 5 nah masih corona lagi flu oh dibalik atuh soalnya lo ngerokok kan tadi tuh ngarokok salah yang pakai karena itu terus ngawang-ngawang bakal ngerokok tuh Tuh, tadi tuh ngarokok enggak lupa maskernya. nama ya kebijakan di Dewan Dewan Haji, Dewan MPO Dewan MPO Aswaja. teh di Mei Mohon. Terus Dewan Haji Aswaja. Memang tahun hari. supaya ini Banget. Waalaikumsalam. Adek. Kurang mah di SPN kene per. Naon? Terkuat sirah rendang. Oh, Matak datang ka dia teh langsung tibra. Matak tadi KWW termasuk Jadinya naon nanyakeun KWU asup itu mana atuh asup aja. Si Wahyu teh pan si Ustaz teh nanyakeun dina grup teh cenah eueuh. Di rendang sih per lieur ah. Teuing orang getelat jam 7 leuwih asup. pasang mah ya Oh, ku pasang pas. Pak Sep, Iya harmoni misalnya ya. sok. Oh, Ferry. Gimana? Sok. Kalau trek balik tuh Kemana? Ke rumah. tuh ke posko. Posko naon? KKN. Lah, saya rasa KKN itu banyak. Naon? Kalau menemukan. Aduh. kan warga Orang lanjut bisnis dia tuh dia mau ke bisnis. Oh, mantap KKN teh. buntutan oi Kata kayak itu bagian sektor. Terus ditanyakan. Bang, tahu ke gerung cenah. Naturalisasi itu penipuan sensasi. Wah, maksudnya teh penipuan sensasi kemana? Tahu waktu gerung teh, naturalisasi adalah penipuan sensasi. Eta pindah ya Eltomer. Ya, belum ya. Chris Ben, Australia. Mantan klub Sintayong. Mantan Oh, klub Sintayong. Sintayong itu namanya Eta di dia. Ya. Chris Ben, oh. Kunaon eta teh? Teu menang kita eleh saing di eta kemarin kan pindah maksudna. Ya, itu dia. gas Ya.